Halo semuanya, saya Andrea Nurulizah, pengamat sosial UNJ, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Sekarang, dalam video ini saya akan membahas tentang sebuah fenomena sosial yang sedang marak dan sedang ramai diperbincangkan, khususnya di kalangan generasi Z, yaitu fenomena flexing di media sosial atau pamer kekayaan. Tujuan dari analisis ini adalah sebagai bentuk untuk memahami bagaimana budaya flexing muncul, bagaimana media sosial membentuk realitas baru, serta apa dampaknya sih terhadap perilaku konsumtif generasi Z saat ini. Nah, kita juga akan melihat fenomena ini itu melalui sudut pandang beberapa teori sosiologi. Nah, jadi, flexing ini itu bukan hanya sekitar gaya hidup, melainkan gejala sosial yang menunjukkan adanya tekanan identitas dan simbolisasi status dalam masyarakat digital. Nah, kita bisa melihat seperti di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform-platform lain yang trennya itu seperti OOTD Sultan nih, menunjukkan total harga pakaian, tas, sepatu, hingga aksesoris dengan nilai fantastis. Biasa kita lihat di TikTok misal kayak para influence itu memperlihatkan, menunjukkan harga tas mereka, harga tas yang mereka gunakan seperti dari brand A, brand B, atau harga sepatu bisa kita lihat dari harga sepatunya, atau kayak kita melihat ini dia pakai merek apa dan kita bisa mengetahui harganya secara sendiri gitu, karena hal itu bisa kita jangkau ya sekarang untuk mengetahui harga. Nah, banyak generasi Z ini yang berlomba-lomba tampil dengan barang-barang branded ini nih demi mendapatkan pengakuan sosial dalam bentuk like, komentar, hingga followers. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat contoh dari public figure Indonesia nih. Salah satu kasus yang pernah viral itu adalah influencer yang terkenal sebagai Crazy Rich nih. Nah, yang ternyata aslinya dia telah terlibat dalam penipuan. Nah, mereka ini menggunakan citra flexing sebagai alat manipulasi untuk mendapatkan kepercayaan orang. Jadi branding mereka itu adalah sebagai Crazy Rich yang mempunyai uang. Ternyata dibalik dari kata tersebut, dibalik dari jabatan atau dibalik dari julukan tersebut, dia ternyata terlibat dengan penipuan yang tidak kita sangka-sangka. Nah, flexing ini itu tidak hanya soal gaya hidup ya teman-teman, tapi juga bisa menjadi strategi sosial yang beresiko tinggi. Nah, menurut Jean Baudrillard, di masyarakat postmodern saat ini itu konsumsi sudah berubah menjadi tindakan yang simbolik. Kita tidak lagi membeli sesuatu karena kebutuhan, tapi karena makna yang dikonstruksikan sosial. Nah, contohnya ini tuh seperti seseorang membeli iPhone model terbaru yang baru rilis bukan karena fiturnya, tapi karena simbol status, ingin terlihat sebagai mewah atau orang berpunya. Nah, itu tuh nanti bisa disombongkan atau diflexingkan, dipamerkan melalui platform media sosial. Nah, flexing di medsos ini itu menampilkan ilusi keberhasilan dan kekayaan yang pada akhirnya akan menjauhkan kita dari realitas. Nah, saya mengambil kutipan dari sosiolog Indonesia, dari Imam Prasojo menyebut bahwa media sosial adalah panggung ilusi, tempat orang lebih sibuk membentuk citra daripada kualitas. Jadi mereka menggunakan media sosial sebagai panggungnya ilusi, dan kita sebagai penontonnya untuk membentuk citra tanpa melihat kualitas yang ada. Nah, Berger dan Luckman menyatakan bahwa realitas ini dibentuk secara sosial melalui konstruksi yang diulang-ulang. Flexing di media sosial ini menciptakan realitas palsu yang akhirnya dipercaya sebagai kenyataan. Dengan adanya branding yang mereka bentuk di media sosial, sehingga kita tertarik dan mulai meyakini atau mempercayai hal tersebut. Nah, banyak Gen Z ini merasa semua orang kaya, semua orang jalan-jalan ke luar negeri, semua orang memakai barang-barang branded, padahal itu hanyalah citra hasil editing, pencahayaan, bahkan strategi konten semata. Bahkan tidak sedikit influence itu memamerkan, menyombongkan, flexing, menggunakan strategi-strategi itu tuh hanya untuk sebuah konten agar mereka bisa meraup keuntungan. Nah, menurut Goffman,
kehidupan sosial ini itu mirip seperti teater. Nah, itu adalah dramaturgi ya. Nah, kita ini itu memiliki panggung depan dan panggung belakang. Media sosial adalah panggung depan kita, di mana kita memainkan peran sebagai orang sukses nih ya, semisal. Sedangkan di balik layar atau panggung belakang kita itu kenyataannya bisa sangat berbeda, bahkan banyak hidup dalam tekanan keuangan, krisis identitas, hingga kelelahan mental. Jadi, tidak banyak jika kita mengetahui tiba-tiba di berita kayak artis Korea nih tiba-tiba bunuh diri atau apa, itu kan kayak sedang marak banget ya. Maksudnya kayak banyak artis Korea yang seperti itu, rata-rata itu terjadi di negara Korea kan. Nah, itu adalah government atau dramaturgi. Jadi mereka di brandingnya di depan kita adalah sebagai orang yang cheerful, kayak it's okay, kayak gak apa-apa gitu, kayak aku baik-baik aja. Tapi ternyata tiba-tiba kita mendapatkan berita tiba-tiba mereka meninggal atau bunuh diri. Nah, itu tuh disebabkan karena adanya kelelahan mental dari brandingnya ini. Bisa dikatakan seperti itu. Itu tergantung faktor-faktor apa yang mendorong hal tersebut. Tapi biasanya terjadi karena kelelahan mental itu sendiri. Nah, apa sih dampak yang bisa disebabkan gitu dari budaya flexing ini? Nah, ada 3 dampak utama. Yang pertama itu ada konsumtif. Nah, konsumtif ini itu seperti orang-orang remaja atau generasi Z itu membeli barang hanya demi sebuah konten, demi kemauan, bukan untuk kebutuhan. Nah, itu tuh biasa terjadi di Indonesia. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk membeli barang baru, berlomba-lomba untuk membeli barang-barang yang baru muncul, lucu dikit langsung beli. Nah, itu tuh adalah perilaku konsumtif. Sebenarnya kita jika dipikirkan lagi, kita gak terlalu butuh akan barang tersebut gitu. Masih bisa kita pakai yang lama semisal, atau masih kita bisa pakai yang lain semisal. Nah, lalu ada tekanan sosial. Nah, tekanan sosial ini tuh kayak pressure dari media sosial itu sendiri. Karena mereka menggunakan media sosial, mereka melihat orang lain, mereka tuh jadi merasa ingin gitu seperti yang mereka lihat itu. Nah, jadi nanti akan tumbuh rasa minder, tidak percaya diri, terus gak bisa tampil sekeren orang lain atau orang yang dia lihat itu. Nah, lalu ada pergeseran nilai nih. Nah, sukses ini diukur dari penampilan bukan proses. Nah, kebanyakan seperti itu ya. Jika kita lihat orang, dia kaya gini. Nah, padahal kita belum tahu proses yang mereka lakukan, yang mereka lalui sebelum bisa menjadi sekeren ini tuh apa. Nah, bahkan menurut survei dari Kata Data Insight Center tahun 2023, 6 dari 10 Gen Z ini tuh merasa tertekan melihat konten pamer di medsos ya, karena untuk penggunaan media sosial pada generasi Z ini tuh benar-benar banyak sekali, benar-benar angkanya tinggi sekali. Makanya wajar kalau misalkan angka di 6 dari 10 ini kalau Gen Z itu merasa tertekan, karena emang setengahnya bisa dikuasai media sosial, dikuasai oleh Gen Z ini. Nah, jadi, apakah kita benar-benar menginginkan barang itu, atau kita hanya ingin terlihat memilikinya saja, atau kayak kita pengen ikut-ikutan saja? Nah, penting untuk kita membangun kesadaran bahwa media sosial ini itu bukan cermin yang jujur, teman-teman. Bisa diingat itu ya. Dan banyak dari kita yang hanya melihat highlight hidup orang lain, bukan keseluruhan ceritanya. Nah, ini tuh yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pikirkan lagi. Nah, untuk melawan budaya flexing ini, kita bisa mulai dengan literasi digital, kayak kita belajar memahami mana konten-konten yang mendidik dan mana yang manipulatif, kayak konten-konten yang membawa kita ke arus yang terlalu berlebihan seperti tadi konsumtif. Kan biasanya ada tuh kita melihat barang lucu dikit di TikTok atau di Shopee misal, itu kan kayak konten-konten yang membuat kita merasa tertarik gitu ya. Nah, itu tuh sebaiknya dihindarkan untuk mencegah perilaku konsumtif tadi. Terus kita bisa dengan kampanye positif di media sosial. Ada salah satu contohnya di platform TikTok itu dengan hashtag #realme. Nah, hashtag ini tuh bertujuan untuk mendorong orang tampil dengan apa adanya. Nah, lalu kita bisa juga dengan kritik sosial. Nah, kita sebagai mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dari budaya ini gitu. Nah, dengan membuat konten yang lebih reflektif dan juga membangun. Nah, sebagai penutup, saya ingin bertanya kepada teman-teman, menurut kalian flexing itu bentuk ekspresi diri atau tekanan sosial terselubung nih? Jadi bisa dipikirkan kembali ya, antara ekspresi diri atau tekanan sosial yang terselubung dalam flexing itu. Karena bisa kita lihat bahwa
flexing ini tuh bisa dilihat dengan pandangan yang berbeda-beda ya, antara dia menginfluence orang atau memang dia hanya ingin membangun branding gitu kan. Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar dan mari kita berdiskusi bersama. Nah, antara kedua ini ya, ekspresi diri atau tekanan sosial terselubung. Terima kasih sudah menonton. Saya Andrea Nurul Izzah, pengamat sosial UNJ, pamit undur diri. Sampai jumpa di video analisis berikutnya.